Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidatun Nikmah dari kelas PIAUD 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Yang pertama kita akan membahas tentang zakat. Zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu. Dalil diwajibkannya zakat pada setiap muslim ini terdapat banyak sekali di dalam Al-Quran, teman-teman. Salah satunya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 277, Quran Surah 9 ayat 103, dan masih banyak lagi. Nah, zakat ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat harta. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah bisa kita kenal dengan zakat jiwa. Zakat yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari, sebelum dilaksanakannya sholat id. Ketika kita melaksanakan zakat fitrah setelah sholat id, maka zakat tersebut tidak terhitung zakat, tapi terhitung dengan sedekah biasa. Nah, untuk zakat fitrah, teman-teman, ini diwajibkan kepada setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pokok pada malam hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah 2,5 kg atau 3, liter per jiwa berupa makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal ini diwajibkan kepada seseorang dalam jumlah tertentu dan waktunya tidak ditentukan. Maksudnya begini, teman-teman. Zakat mal ini diwajibkan kepada seseorang yang sudah memiliki harta simpanan yang sudah mencapai nisab atau haul. Nisab adalah batas terendah suatu harta yang dimiliki dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan haul adalah masa tertentu diwajibkannya seseorang untuk melaksanakan zakat mal. Nah, untuk zakat mal ini yang berupa emas atau perniagaan, ini harus diwajibkan zakat berupa, nanti ada perhitungannya sendiri, termasuk juga pertanian, peternakan, atau hasil pertanian atau profesi seseorang, nanti akan ada perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, untuk objek zakat atau orang-orang yang menerima zakat itu dibagi menjadi 8 golongan yang diutamakan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, yang kedua adalah infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali menerima rezeki atau sebanyak yang ia kehendaki. Nah, infak ini ada dibagi menjadi dua, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib ini berupa tadi seperti zakat, nazar, kafarat. Sedangkan zakat sunnah itu seperti infak kemanusiaan atau kepada fakir miskin, infak bencana alam. Nah, untuk dalil disunahkannya kita berinfak adalah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Hukum infak adalah sunnah atau dianjurkan kepada setiap muslim. Untuk infak ini tidak terikat waktu dan tidak terikat jumlah, jadi bisa dilaksanakan kapan saja yang kita kehendaki dan jumlahnya berapa saja, berapapun yang kita kehendaki.
Nah, yang ketiga adalah sodako. Sodako adalah suatu pemberian sukarela yang tidak terikat dan terkait dengan hal apapun dalam jumlah, waktu, syarat, dan lain sebagainya. Nah, sodako ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sodako hati. Sodako hati ini dengan cara seperti contoh ini teman-teman, berprasangka baik, berpikiran positif, itu juga termasuk sodako hati. Yang kedua adalah sodako sosial. Sodako sosial ini adalah sodako yang diberikan kepada yang ada faedahnya untuk masyarakat, seperti menjalin hubungan baik kepada orang lain, menjenguk orang sakit, menghormati antar sesama. Terus yang ketiga adalah sodakoh pemikiran. Sodakoh pemikiran ini contohnya seperti ini teman-teman, misal ada masalah di suatu lingkungan kita, nah kita nanti kan bisa memberikan solusi dari masalah tersebut, itu bisa berupa contoh sodakoh pemikiran. Untuk yang keempat adalah sodakoh informasi. Sodakoh informasi ini adalah sodakoh berupa pemberian informasi, misal di mana ada suatu tempat yang menerima bencana, nanti bisa diinformasikan agar diberikan bantuan di daerah tersebut, seperti itu. Jadi untuk sodako itu macamnya banyak sekali, tidak hanya sodako berupa uang, tapi bisa sodako berupa hati, berupa pemikiran, berupa sosial, dan berupa informasi. Nah, hukum sodako ini adalah sunnah atau dianjurkan kepada setiap muslim. Untuk perbedaan singkat antara zakat, infak, dan sodako, saya akan menjelaskan secara singkat, guys. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan dari waktu. Untuk zakat ini kan ada dua teman-teman. Zakat fitrah ini waktunya dilaksanakan ketika bulan Ramadan, di hari terakhir setelah terbit matahari sampai sebelum terlaksananya sholat id. Nah, kalau untuk zakat mal ini diwajibkan ketika sudah mencapai haul atau nisab tertentu bagi harta yang kita miliki. Sedangkan untuk infak dan sodakoh ini waktunya adalah tidak terikat, jadi bisa kapan saja kita melaksanakan infak dan sodakoh. Yang kedua adalah dari segi objek penerima. Kalau untuk zakat ini dianjurkan kepada 8 golongan yang tadi saya sebutkan di depan tadi. Tapi untuk infak dan sodakoh ini bebas, bisa diberikan kepada siapa saja yang kita kehendaki. Untuk kadar dan jumlah, untuk zakat fitrah ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa berupa makanan pokok di daerah tersebut. Sedangkan untuk infak dan sodakoh ini adalah tidak terikat, jadi boleh berapapun yang kita kehendaki. Misal melebihi 2,5 kilo juga boleh, kurang dari 2,5 kilo juga boleh. Jadi itu nggih. Terus untuk yang keempat adalah hukum. Untuk zakat ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sedangkan infak dan sodakoh ini adalah hukumnya sunnah atau dianjurkan kepada setiap muslim. Sekian perbedaan zakat, infak, dan sodakoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.